Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan ke materi bruto, tara, dan neto. Perhatikan, kalian buka buku paket matematika halaman 210. Di sini ada contoh soal langsung ya. Contoh 6.3. Seorang pedagang membeli beras sebanyak 3 karung. Bentar ya. Tiap karung tertulis bruto 80 kg dan tara 1,5%. Berapa kilogram beras sebenarnya yang ada dalam setiap karung? Nih, seorang pedagang membeli sebanyak 3 karung. Nah, tetapi di sini ada bruto. Kemudian juga ada tara. Berapa kilogram beras sebenarnya? Nah, kalau sebenarnya berarti dia itu neto ya. Coba dilihat di sini, diketahui seorang pedagang membeli, skip aja langsung. Nah, misalkan menjelaskan apa itu bruto, apa itu tara, apa itu neto. Kalau bruto dia ini wadah plus isi, jadi semuanya apa ya namanya, wadah itu bungkus. Kalau biasanya kemasan itu, misalnya kalian membeli ke warung, membeli makanan ringan atau misalnya deterjen gitu, suka ada berat neto. Neto itu berat isinya. Nah, kalau bruto itu bungkus plus isi, wadah atau bungkus, atau kalau buah-buahan biasanya peti ya, peti plus isi, itu bruto. Atau biasanya disebut berat kotor. Ini kalau neto isinya berat bersih. Kemudian kalau tara bisa kemasan, bisa peti, atau juga biasanya kalau untuk beras berarti dia taranya itu karung. Kalau untuk buah biasanya peti. Kalau misalnya untuk snack atau untuk deterjen yang kalian beli di warung itu biasanya kemasan ya. Jadi bisa membedakan bruto itu kemasan dan isi, itu namanya bruto. Kalau neto hanya isinya saja. Kalau tara itu kemasannya saja ya. Coba kita lihat cara penyelesaiannya. Ditanyakan beras sebenarnya yang ada dalam setiap karung dalam kilogram. Jadi untuk setiap karungnya brutonya sama dengan 80 kg. Nah, taranya karena yang ditanyakan berat sebenarnya, sedangkan yang diketahui persen. Jadi taranya 1,5% sama dengan 1,5 persennya kita rubah ke pecahan per 100 dikali 80 kg. 80 kg dari mana? Dari ini berat neto, berat bruto. Jadi 1,2 kg. Jadi berat tara itu 1,2 kg. Makanya setelah ini kita kurangi. Untuk mengetahui neto, maka bruto dikurangi tara sama dengan neto. Nah, untuk mengetahui neto, netonya berapa nih? Yaitu bruto dikurangi tara, biasanya begitu ya. Kalau yang ditanyakan taranya berapa? Tara itu kemasan ya, berarti bruto dikurangi neto. Nah, untuk mengetahui brutonya berapa? Tuh, neto ditambah tara ya. Nah, ini ditanyakan netonya berapa? Bruto dikurangi tara, tetapi taranya karena di soal berbentuk persen, maka kita rubah dulu ke bentuk kilogram dengan cara 5/100 dikali 80 kg. 80 kg dari mana? Dari soal ya. Lanjut kita bahas latihan soalnya di buku paket matematika halaman 215 nomor 14.
Coba perhatikan di sini, berat sebuah melon ketika ditimbang adalah 3,2 kg. Setelah dikupas kulitnya, ternyata daging buah melon yang dapat dimakan hanya 2,6 kg. Tentukan netonya jika dinyatakan dalam persen. Nah, seperti biasa, kita akan tulis diketahui. Coba lihat, kita analisis soalnya. Berat sebuah melon ketika ditimbang adalah 3,2 kg. Berat sebuah melon berarti satu buah melon itu ada cangkang dan juga ada isi. Maka berat bruto berapa? 3,2 kg. Kemudian netonya tadi sudah diketahui 2,6 kg. Kemudian yang ditanyakan apa? Tentukan netonya jika dinyatakan dalam persen. Berarti yang ditanyakan persentase netonya berapa ya. Nah, untuk mengetahui persentase netonya berapa, caranya yaitu coba kalian perhatikan. Karena yang ditanyakan neto, maka neto per bruto. Kemudian dikali 100%. Itu ya. Boleh kalian tandai ini sebagai rumus. Nanti kalau ada soal seperti ini kalian sudah tahu rumusnya ya. Tinggal dimasukkan satu-satu. Netonya berapa? 2,6 per brutonya berapa? 3,2 dikali 100%. 2,6 per 3,2 dikali 100% yaitu 81,25. Nah, persennya kita turunkan. Pokoknya ini 2,6 dikali 100 dibagi 3,2 boleh. Atau kalau enggak 100 dibagi 3,2 nanti hasilnya berapa dikali 2,6 gitu ya. Nah, persentasenya untuk neto ternyata 81,25%. Jadi dalam satu buah melon itu persentase berat neto 81,25% dari 100% ya. Berarti sisanya berat itu apa namanya? Berat tara ya, berat kulitnya. Sekarang kita ke materi selanjutnya. Coba dilihat halaman ini nih. Halaman 211. Coba kalian lihat di situ ada menabung di bank dalam bentuk deposit. Kita ke nomor 15 ya. Ini tentang menabung di bank dalam bentuk deposito. Miss bacakan dulu soalnya. Perhatikan. Ayah menabung uang di bank dalam bentuk deposito. Pada tanggal 22 Agustus 2017, uang ayah dapat diambil tepat pada tanggal 22 pada bulan berikutnya sebesar 20 juta. Jika periode pengambilan bunganya bulanan dan suku bunga tertera pada papan pengumuman, jangka waktu penarikan tahunan 9%. Berapa rupiah bunga yang diterima ayahnya? Ini soalnya panjang tapi sebenarnya tidak terlalu rumit. Di sini ada ini 20 juta. 20 juta itu jumlah si ayah menabung ya. Kemudian jangka waktu penarikan 9% ini untuk persen bunganya 9% dan periode pengambilan bunga bulanan berarti ini untuk periode waktunya.
Nah, ini untuk suku bunga atau bunga persen bunga ya. Supaya kalian tidak bingung, kita langsung saja di sini jawab, tapi seperti biasa. Pertama, tulis diketahui dulu. Apa yang diketahui? Yaitu modal. Berapa modalnya? 20 juta. Kemudian ini persen bunga atau bisa juga disebut suku bunga gitu ya, tapi persen bunga saja ya. Berapa? 9%. Kemudian lihat di sini, jika periode pengambilan bunganya bulanan, berarti dia periode pengambilan bunganya itu sebulan sekali. Nah, untuk waktu, W itu waktu ya, 1/12. 1 itu dari mana? 1 bulan sekali. 12 dari mana? Jumlah bulan dalam 1 tahun. Ada 12 bulan. Jadi nanti tergantung di soal. Ada di sini misalnya per periode 3 bulan sekali, berarti 3/12. Kalau misalnya di soalnya periode 6 bulan sekali, berarti 6/12 gitu ya. Tergantung soalnya. Nanti waktu itu yang ini, yang atasnya berubah-ubah. Tapi kalau untuk per 12-nya tetap ya. Lanjut, diketahui sudah. Sekarang kita ke apa? Yang ditanyakannya. Berapa rupiah bunga yang diterima ayah setiap bulan? Jadi setiap bulan itu ayahnya, jadi setiap bulan itu si ayah menerima bunga berapa gitu ya. Kita tulis yang ditanyakan, berapa rupiah bunga yang diterima. Terima ya setiap bulannya. Kita ke ini apa namanya? Sudah sini kita langsung jawab ya. Sebentar. Nah, untuk soal-soal tabungan di deposito itu ada rumusnya biar kalian lebih paham lagi. Nanti kalian tinggal kalau menemukan soal yang sama tinggal menggunakan rumus yang sama. Nah, untuk rumusnya B sama dengan persen bunga dikali waktu dikali M modal, atau B sama dengan waktu dikali persen bunga. Kita sama saja sih, tapi kita ambil rumus yang kedua ya, dikali persen bunga dikali modal. Biar lebih gampang nanti kalian menghitung, kita ambil rumus yang bawah. B sama dengan waktu dikali persen bunga dikali modal. Nah, kita masukkan satu-satu ke rumus. B nya berapa? B nya berapa? B sama dengan W itu waktunya berapa? 1/12 setiap 1 bulan sekali. Nah, 12 itu udah jumlah bulan pada 1 tahun, berarti dia 1/12 dikali persen bunganya berapa? 9%, dikali modal 20 juta. Nah, sudah seperti ini. Kita rubah si persennya ke pecahan ya. 1/12 dikali 9/100, maaf, kelebihan angka satunya, dikali 20 juta. Kenapa dirubah ke pecahan? Supaya nanti lebih gampang menghitungnya. Kita hitung dulu yang ini ya. Kita hilangkan nolnya untuk mempermudah ketika menghitung. Coret 2 1 2, coret 2 1 2. Kemudian
ada yang bisa dibagi lagi, ada yang bisa disederhanakan. Ini ya, 12 dan 9. Berapa kali dibagi berapa? Dibagi 3 ya. Dibagi dengan angka yang sama. 12 bagi 3 4. 9 bagi 3 3. Berarti bukan 1/12, 1/4 dikali 3. 100-nya udah habis karena sudah kita coret. Dikali 20. 1 2 3 4 5. Oh, 1 2 3 4 5 dikali 200.000 ya. Setelah ini kita hitung, gampang kalau sudah begini, hitung aja. Boleh kalian ini coret 4 dan 20. Berapa? 20 dibagi 4 5 ya. Berarti 1/4. 4-nya 1. Ini sudah tidak usah kita hitung lagi. 3 dikali 5. 1 2 3 4. 1 2 3 4 dikali 50.000. 3 dikali 5 berapa? 15. Nolnya 1 2 3 4. 1 2 3 4. Jadi jumlah bunga yang diterima ayah setiap bulan berapa? Sebesar 150.000 rupiah.